Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Kita akan membaca yaitu syarah Syekh Shalih Al Fauzan terhadap matan Ba'du Fawaid Suratul Fatihah, ya, sebagian dari faedah surat Al-Fatihah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'du fawaida, sebagian dari faedah atau pelajaran dari surat Al-Fatihah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh sekalian alam. Semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada segenap pengikutnya dan para sahabatnya semuanya. Hadhihi risalatu, risalah ini takhtassu secara khusus bibayani, berisi penjelasan fawaidi, faedah-faedah suratul Fatihati, dari surat Al-Fatihah. Hadhihi suratul azimatu, surat yang agung ini sumiyat bil Fatihati, dinamakan dengan Al-Fatihah. Li'annaha uftutiha bihal mushafus syarifu, karena surat ini diawali karena uftutiha biha, dibuka dengannya mushaf yang mulia, yaitu Al-Quran, diawali dengan Al-Fatihah. Fahiya awwala suratin fihi, maka surat ini adalah Al-Fatihah, surat pertama di dalam Al-Quran. Surat pertama masih di bagian pertama, di awal. Wa tusamma bisab'il mathani, dan disebut juga Al-Fatihah sebagai as-sab'i al-mathani, 7 yang diulang-ulang. Kenapa disebut as-sab'i? Ya karena li'annaha sab'u ayatin, karena Al-Fatihah itu adalah terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr, dan surat Al-Hijr ini turun di Mekah. Allah mengatakan walaqad atainaka, maksudnya sebelum hijrah. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim, dan sungguh telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad sab'an minal mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang, maksudnya dibaca berulang-ulang. Wal Qur'anal azim, dan juga bacaan yang mulia. Sab'ul mathani dan Al-Quran Al-Azim ini adalah nama lain dari Al-Fatihah. Fahiyah, maka berdasarkan ayat ini para ulama menyebut, karena berdasarkan tafsirannya ayat ini bercerita tentang turunnya yang dimaksud Sab'ul mathani itu surat Al-Fatihah, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wahiyah as-sab'ul mathani, maka Al-Fatihah disebut dengan as-sab'u al-mathani. Wakila, ada yang menafsirkan sumiyat bil mathani, kenapa dinamakan Al-Fatihah itu al-mathani, yang berulang. Li'annaha tukarraru qira'atuha fi kulli raq'atin, karena surat Al-Fatihah ini diulang-ulang pembacaannya pada setiap rakaat, ya, di setiap rakaat selalu dibaca, wajib dibaca, karena membaca Al-Fatihah bagian dari rukun salat. Wa tusamma Ummul Qur'ani, dan dinamakan juga dengan Ummul Qur'ani, induknya Al-Qur'an. Li'anna umma syai'i al-aslu alladhi yarju ilaihi syai'u, karena yang disebut induk sesuatu adalah pokok
alladzi yarji'u ilaihi syai'u, yang sesuatu itu kembali merujuk kepadanya, itu namanya pokok, induk, sumber. Al-Qur'anu, maksudnya bagaimana? Al-Qur'an itu ya, yang kita tahu Al-Qur'an ada 114 surat ya kan, ribuan ayat. Yarji'u fi ma'anihi, kembali di dalam makna-maknanya itu berporos ila ma tadammanathu hadhihi suratu. Semua ayat-ayat Quran itu kalau dirunut, di diringkas gitu, semuanya kembali kepada kandungan dari surat Al-Fatihah. Maka Al-Quran itu semuanya adalah syarah dari surat Al-Fatihah. Wa tusamma bis sholati, dan disebut juga Al-Fatihah dengan sebutan apa? Salat. Disebut salat bagaimana dalam hadis. Kenapa? Liqaulin Nabi, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, fil haditsil ladzi yarwihi an rabbih, dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, yaitu hadis apa? Qudsi. Dan hadis qudsi adalah kalamullah. Anna Allah jalla wa ala, bahwasanya Allah jalla wa ala berkata, qasamtu sholata, aku telah membagi salat. Maksudnya salat di sini Al-Fatihah. Antara diriku dengan hambaku nisfaini, menjadi dua bagian, yaitu maksudnya yakni Al-Fatihah. Yang dimaksud salat di sini adalah Al-Fatihah. Fa idza qala, ketika seorang yang salat itu membaca, nah setiap salat pasti dibaca Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ini ayat yang pertama ya kan? Ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kalau hamba itu berkata membaca ayat ini, berarti ini ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb seluruh sekalian alam. Qala Allah, maka Allah memberikan jawaban ya, atau mengatakan, membalas ya bacaan ini. Hamidani, abdi, hambaku apa? Telah memujiku. Hamidani abdi, hambaku apa? Telah memujiku. Fa idza qala, kalau dia itu mengatakan, itu membaca Ar-Rahmanir-Rahim ya, qala Allahu, maka Allah mengatakan, asna alayya abdi, telah menyanjungku siapa? Hambaku ya. Jadi sini dikatakan, kalau orang itu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah mengatakan hambaku memujiku. Setelah itu dia membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah mengatakan hambaku menyanjungku ya. As-sana ya, as-sana itu namanya diulang ya, pujian diikuti dengan pujian, itu namanya as-sana, menyanjung. Fa idza qala, apabila hamba itu membaca maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Qala Allah, maka Allah mengatakan apa? Majjadani abdi, telah mengagungkanku siapa? Hambaku. Hambaku telah mengagungkanku atau memuliakanku. Majjadani, mengagungkan atau memuliakan. Berarti ini 3 ayat pertama. Fa idza qala, kemudian kalau hamba itu membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti ayat yang keberapa ini? Ayat yang ke-4 ya kan? Pertama kan alhamdulillah rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Qala, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi, maka ayat ini dibagi antara diriku dengan hambaku nisfaini, menjadi 2 apa? Bagian. Jadi ayat yang keempat ini itu ada 2 bagian. Bagian pertama iyyaka na'budu, untuk Allah. Bagian kedua iyyaka nasta'in, itu adalah haknya
hamba, karena hamba yang meminta pertolongan. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta, itu pertolongan. Nah, wa suratul Fatihah, dan surat Al-Fatihah itu sab'u ayatin, jumlahnya ada berapa? 7 ayat. Hanya 7 ayat saja. Salatu ayatin wa nisfun, 3,5 ayat. 3,5 ayat minha dari Al-Fatihah. Yang awal itu adalah lillahi, itu milik Allah, berkenaan dengan Allah, berbicara tentang hak-hak Allah. Sana'un 'alallahi, yang berisi sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, ini adalah iyyaka na'budu, itu sanjungan kepada Allah. Wa thalathun wa nisfun, dan 3,5 ayat berikutnya lil abdi, itu berbicara tentang hamba, itu adalah milik hamba, apa yang akan didapatkan hamba, yaitu dalam kalimat mulai dari ayat wa iyyaka nasta'in sampai akhir surat. Berarti iyyaka nasta'in ayat yang keberapa? 4 ya, 4 bagian kedua. Fahadha makna qawlihi, maka ini adalah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi, qasamtu sholata, aku telah membagi salat, yaitu surat Al-Fatihah tadi, antara diriku dengan hambaku menjadi berapa? 2 bagian. Jadi yang dimaksud salat dalam hadis tadi itu Al-Fatihah, karena Al-Fatihah menjadi rukun dalam salat. Tidak sah salat tanpa surat Al-Fatihah. Wa tusamma bil kafiyati, dan dinamakan juga Al-Fatihah dengan apa? Al-kafiyah, yang mencukupi. Wa tusamma bi ruqyati, dan disebut juga Al-Fatihah dengan ruqyah. Ruqyah ya, atau jambi-jambi. Li'anna nafara minas sahabati, karena sekelompok dari para sahabat dahulu, alladzina nazalu, yang mereka itu singgah ala hayyin, di suatu perkampungan. Hayyin, perkampungan. Min ahya'il arabi, di antara perkampungan apa? Orang Arab ya, orang-orang Arab Badui. Istadhafuhu, maka para sahabat ini ketika singgah di sana, mereka apa? Istadhafu, mereka ingin minta izin, ingin bertamu. Ingin apa? Bertamu. Ya, karena mungkin di zaman itu belum ada penginapan gitu kan. Mereka ingin bertamu kepada penduduk tersebut. Falam yudifuhum, tetapi mereka tidak mau menerima tamu, tidak mau menerima mereka sebagai tamu, ditolak. Faludhigo kabiruhum, maka pada saat itu ya, kabiruhum yaitu pembesar atau tokoh ya, atau kepala sukunya atau pak dukuhnya gitu kan, itu tersengat binatang berbisa. Faja'u, akhirnya apa? Mereka pun mencarikan obat untuk pemimpinnya. Ja'u, mereka pun akhirnya datang. Yatlubuna minas sahabati, mencari dari para sahabat, mungkin ada yang bisa memberikan terapi atau obat gitu. Ar-ruqyata, yaitu berupa ruqyah atau bacaan-bacaan jambi-jambi. Faqala ahadu sahabati, maka salah seorang sahabat itu berkata, innana narki, ya kami bisa meruqyah gitu. Maksudnya kami akan meruqyah. Boleh kami ruqyah, boleh. Tetapi abaitum, kalian kok enggak mau, tidak mau antudifuna, untuk menerima kami sebagai tamu, padahal kami butuh singgah gitu kan. Fala narki, lah kami yang enggak bisa meruqyah illa bijulin, kecuali ada imbalannya.
mereka ya butuh melanjutkan perjalanan. Illa biju'lin, kecuali dengan imbalan. Ju'lin artinya yakni bi ujratin, dengan ujroh. Ujroh itu imbalan, upah. Ya kami ruqyah tapi ada upahnya ya gitu, karena mereka pengen bertamu kok ditolak. Fasyaratu lahum qati'an minal ghanami, akhirnya mereka para sahabat mempersyaratkan ya bolehlah kita ruqyah atau kami ruqyah, tapi diberikan nanti imbalannya apa? Qati'an minal ghanami, itu apa? Sekelompok, sejumlah kambing ya, jadi beberapa ekor kambing gitu, kambing hidup maksudnya. Faqara'a alaihi, maka apa? Dia pun membacakan kepada pemimpin tadi kampung itu, dia bacakan surat Al-Fatihah. Dan dalam riwayat yang lain diceritakan oleh Syekh Masyhur, itu dibacakan Al-Fatihah 7 kali. Surat Al-Fatihati dibacakan, dia pun membacakan kepadanya surat Al-Fatihah. Faqama, akhirnya pemimpin itu koma, bisa bangkit ya, maksudnya dia sembuh, itu segar bugar. Ka'annama bu'itha min iqalin, seolah-olah dia bangkit, maksudnya terlepas dari ikatan, seolah-olah sebelumnya dia terikat. Nah, berarti para sahabat dapat imbalan itu, sejumlah kambing ya, dia bawa pulang ke Madinah. Falamma qadimu, maka ketika mereka qadimu, yaitu datang menemui ya, sampai ke Madinah, menghadap kepada Nabi SAW ya, apa yang mereka lakukan? Akhbaruhu bima hasala, mereka mengabarkan kepada Nabi apa yang telah terjadi, karena sebagian mereka ragu-ragu, boleh enggak ini kita makan apa namanya, kambingnya ini buat kita bagi-bagi, boleh enggak, kan tadi ngeruqyah terus dapat imbalan kambing gitu, boleh apa enggak? Mereka ragu-ragu, mereka tanya sama Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, faqala wa ma adraka annaha ruqyatun, dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu bisa untuk meruqyah gitu. Artinya Rasulullah SAW itu tidak mengingkari. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan wadribuli bisahmin, ya, artinya ya saya juga dikasih juga nggak apa-apa gitu, dikasih apa? Kambingnya, berarti halal gitu, boleh dimakan, boleh disate. Waktu sama biruqyati, maka disebutlah Al-Fatihah dengan apa? Ruqyah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Hafizahullah Ta'ala, wahaya, dan surat ini Al-Fatihah suratun azimatun, sebuah surat yang sangat agung. Ya dulu ala azamatiha, yang menunjukkan tentang keagungannya, bahwasanya Allah Ja'ala menjadikan qiraataha, membaca surat Al-Fatihah, ruknan, sebagai salah satu rukun di antara rukun-rukun salat. Wa annaha tukarraru, dan bahwasanya Al-Fatihah itu diulang-ulang pada setiap rakaat. Jadi wajib dibaca pada setiap rakaat, bukan hanya sekali. Maksudnya ya pokoknya setiap rakaat harus baca. Fahadha yadullu, maka ini menunjukkan ala azamati hadhihi surati, tentang keagungan surat ini, sehingga dia dibaca sehari minimal berapa? 17 kali kan ya. Nah ini ibaratnya minum obat, diminumnya sehari 17 kali minimal. Nah ini berarti obatnya sangat penting. Wahiyya tatadammanu ma'aniyya jalilatan, dan surat ini mengandung makna-makna yang sangat mulia, sangat agung. Di antaranya apa kata Syekh, fa fiha, dalam Al-Fatihah ini, anwa'ut tauhidi ats-tsalatsatu, terdapat 3 macam jenis
apa? Tauhid. Nah, ini sudah ada dalam surat Al-Fatihah. Di bagian awalnya ketika disebutkan ayat Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb. Allah itu adalah Rabbnya seluruh alam. Maka di situ terkandung apa? Tauhidur rububiyah, dari kata apa? Rabb. Ya kan? Di sini terkandung tauhid rububiyah. Kemudian di dalam ayat Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ini dalamnya hadza fihi tauhidul asma'i was sifat, karena di situ ada nama Allah Malik, ya, dan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kan? Maka ada tauhid asma wa sifat. Setiap nama pasti mengandung sifat. Kalau namanya Malik berarti sifatnya al-milku. Malik, ya kan, panjang tuh, artinya apa? Pemilik. Itu sifatnya al-milku, kepemilikan. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim sifatnya rahmah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka di sini ada apa? Hadza fihi tauhidul ubudiyyati, ada tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Karena iyyaka na'budu, ya, berarti beribadah hanya kepada Allah. Nah, ini 3 macam jenis tauhid. Fatadammanat idzan, maka kalau begitu surat Al-Fatihah ini sudah mengandung anwa at-tauhidi salasata, ketiga jenis apa? Tauhid. Ya, jadi menerangkan pembagian tauhid itu sebenarnya tidak susah, mudah. Tinggal diberi contoh saja. Wa tadammanat nau'ai du'ai, demikian juga Al-Fatihah mengandung 2 jenis, 2 macam apa? Doa. Karena ibadah itu kan intinya doa. Ada 2 macam doa di dalam Al-Fatihah. Li'anna doa ala qismaini, karena doa itu kata para ulama ada 2 macam, 2 kategori doa. Ada namanya doa ibadah dan ada namanya doa apa? Mas'alah. Doa ibadah apa kata Syekh Fauzan? Doaul ibadati huwa tsana'u 'ala Allah, yaitu pujian kepada Allah, wa dzikrullahi, dan mengingat Allah. Maka segala macam bentuk pujian dan zikir itu ada bagian dari apa? Doa ibadah, atau disebut juga dengan doa as-sana'. Maka kalau orang mengucapkan alhamdulillah, ya dia berdoa. Doa apa? Ibadah. Orang membaca Ar-Rahmanir Rahim, doa bukan? Doa ibadah. Orang mengatakan Maliki Yaumiddin juga berdoa, doa ibadah. Orang mengucapkan la ilaha illallah, doa apa? Ibadah. Orang mengucapkan Allahu Akbar, doa ibadah. Orang bertasbih subhanallah, doa ibadah. Tapi kalau orang mengucapkan astagfirullah, doa apa? Masalah, kan meminta tuh. Wa doaul mas'alati, adapun doa masalah itu talabul hawaiji, meminta apa? Kebutuhan hawaij jamak dari hajah, ya. Orang itu meminta hajat, meminta kebutuhannya kepada Allah, ya. Ini namanya doa masalah. Dan doa masalah hakikatnya juga ibadah. Fahadha mawjudun, maka ini semua ada fiha, di mana? Dalam surat Al-Fatihah. Ketika dikatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, berarti doa apa ini? Masalah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya. Kulhu tolabun wa doaun, itu semua adalah isinya doa dan permintaan dan doa. Itu doa masalah. Jadi setiap hari minimal kita berdoa 17 kali dengan ini, ihdinas siratal mustaqim. Minimal 17 kali kita minta petunjuk. Walidzalika yustahabu, karena itulah dianjurkan ba'dal faraghi, setelah apa? Selesai dari membaca Al-Fatihah ini,
an yakula untuk membaca amin. Dan namanya amin itu dibaca setelah doa kan? Doa apa? Mas'alah. Allahumma, apa artinya amin? Kata para ulama, amin itu maknanya Allahumma stajib, ya Allah apa? Kabulkanlah. Jadi amin itu maknanya sudah Allahumma istajib. Jadi kalau orang mengatakan Allahumma amin gitu, berarti ya Allahumma amin gitu. Ya nggak apa-apa, cuma itu kan berlebihan. Ya amin aja, amin gitu kan. Sudah maknanya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Wa ta'minu, dan namanya amin itu dibaca, ta'min kan membaca amin itu innama yakunu ala du'ain, itu dilakukan setelah berdoa, yaitu doa apa? Mas'alah. Wa suratul fatihati, dan surat al-fatihah doaun kulluha, adalah doa semuanya, isinya adalah doa, yaitu doa'u ibadatin wa doa'u mas'alatin. Nah, ini juga menunjukkan betapa pentingnya doa, karena al-fatihah intinya doa. Maka cirinya orang yang beribadah ya berdoa. Baik. Kemudian masih dilanjutkan oleh Syekh Shalih Hafizahullah Ta'ala, wa fiha, dan di dalam surat apa? Al-Fatihah juga terdapat itsbatur risalati, itu penetapan apa? Risalah, yaitu penetapan tentang apa? Kerasulan. Bahwasanya ada manusia yang Allah pilih untuk menyampaikan wahyunya yang disebut dengan Rasul. Kenapa kata Syekh? Li'anna dzalika li'anna muqtada qawlihi, karena sesungguhnya konsekuensi, muqtada itu konsekuensi, tuntutan, ketika Allah menyebut dirinya itu sebagai apa? Rabbil alamin. Dikatakan Allah adalah Rabbnya seluruh alam. Rabb itu apa? Wa Rabbu huwaladzi yuslihu ibadahu, dan Rabb adalah zat yang memperbaiki hamba-hambanya, yuslihu memperbaiki keadaan hamba-hambanya, wa yurabbihim, dan apa? Mentarbiyah. Mentarbiyah itu apa? Merawat. Mendidik, merawat, membina, ya. Diterjemahkan bahasa Indonesia banyak artinya. Mendidik, membina, merawat, memelihara, mengatur. Wa yurabbihim, dan Allah yang mentarbiyah mereka. Kalau bahasa Indonesia tarbiyah jadi pendidikan gitu. Ini kurang. Muqtado tarbiyati. Muqtado wa muqtado tarbiyatihim, dan konsekuensi dari apa? Tarbiyah kepada siapa? Para hamba. Konsekuensinya kalau Allah itu mentarbiyah para hamba, apa? An yursila ilaihim ar-rusula, itu Allah mengutus kepada mereka umat manusia itu para rasul. Allah mengutus rasul, itu konsekuensi dari tarbiyah Allah. Allah kan punya sifat Rabb, rububiyah. Allah mengatur alam, memelihara alam. Bagaimana caranya? Ya Allah utus para rasul. Apa tujuannya? Li hidayatihim, untuk memberikan petunjuk, menyampaikan petunjuk kepada manusia, karena manusia ini tidak bisa dibiarkan hidup tanpa petunjuk. Kalau enggak pakai petunjuk ya rusak dunia ini. Wa tarbiyatihim, ya, dan juga untuk memelihara mereka, ya, mentarbiyah mereka. Itu tugasnya para rasul, memberikan petunjuk, menyampaikan petunjuk, ilmu dan tarbiyah. Wa hadza min muqtada rububiyyah, dan ini merupakan bagian dari konsekuensi rububiyah Allah. Rububiyah Allah, konsekuensinya Allah mengutus para rasul. Ya, ini kan maknanya dalam ini. Kalau orang cuma lihat Rabbil alamin saja nggak nyampe ke situ mikirnya. Jadi kalau orang baca tafsir, ya kan, keterangan para ulama, akan tahu, oh ternyata Rabb itu maknanya luas gitu kan. Nah, konsekuensinya tadi Allah mengutus para rasul. Nah,
kalau orang nggak baca tafsir ya nggak bisa sampai situ. Jadi orang yang pelaku bid'ah nggak mau dirawat saja. Nah itu ya semua orang yang menyimpang seperti itu tidak mau dirawat, maunya semaunya sendiri. Wa min muqtadal hidayati, dan itu juga diutusnya para rasul adalah konsekuensi dari apa? Petunjuk. Kan kita berdoa, kita diperintahkan berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, la yumkinul, nah ini jadi dari ayat itu yang bisa, dari ayat ini juga bisa. Kenapa? Li'anna la yumkinu al-ihtida'u, tidak mungkin didapatkan petunjuk itu menuju jalan yang apa? Lurus, illa birrusuli, kecuali dengan adanya para rasul. Jadi orang nggak bisa meniti jalan yang lurus kecuali dengan Allah mengutus para rasul gitu. Alaihi wassalatu wassalam. Fa fiha, maka dari ayat tadi Rabbil alamin dan juga ihdinas siratal mustaqim, di dalam Al-Fatihah sudah terkandung akidah, yaitu penetapan para kerasulan. Maka ini bantahan bagi orang-orang filsafat. Kalau orang filsafat kan mencari jalannya semaunya sendiri, tidak percaya kepada rasul. Atau menurut mereka rasul itu kan didapat dengan usaha gitu. Ini bantahan bagi orang filsafat. Wa fiha raddu, makanya beliau katakan di sini, di dalam Al-Fatihah juga terdapat raddu, bantahan. Jadi kalau orang belajar Al-Fatihah itu hakikatnya itu ada bantahan. Bagi siapa? Ala jami'i tawaifil munharifati, bagi seluruh kelompok yang menyimpang. Tawaif jamak dari taifah, ya. Seluruh kelompok yang menyimpang itu sudah dibantah di dalam surat Al-Fatihah. Ya, tinggal bagaimana orang mempelajarinya supaya bisa membantah, menolaknya. Di antaranya gimana biar jelas, kata Syekh, fa fiha, maka dalam Al-Fatihah itu ar-raddu, terdapat bantahan. Jadi ibaratnya kalau dikatakan ada 72 kelompok yang apa? Sesat, nah itu semuanya bantahannya sudah ada di Al-Fatihah. Fa fiha raddu alal malahidati, maka di antaranya dikasih contoh oleh Syekh, di dalam Al-Fatihah sudah terdapat bantahan bagi orang-orang mulhid, orang apa? Ateis. Jadi kelompok yang pertama kali dibantah ateis. Alladzina yu'attiluna al-kauna min khaliqihi, yang mana orang-orang ateis itu apa? Yu'attiluna, maksudnya mengosongkan alam semesta ini dari penciptanya. Maksudnya mereka menolak alam semesta itu ada karena diciptakan. Mereka kan tidak percaya ada pencipta alam semesta. Ya, alam ini terjadi dengan sendirinya. Ini teorinya orang-orang ateis. Maka Al-Fatihah sudah membantah, karena dikatakan Allah Rabbul Alamin, dan Rabb itu salah satunya maknanya adalah mencipta. Ya kan? Karena Rabb itu maknanya ada 3 intinya, kata Syekh Utsaimin, al-khalqu, al-mulku, at-tadbiru. Mencipta, menguasai, atau menguasai, al-milku, dan mengatur. Itu intinya Rabb. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, kata Syekh Utsaimin. Rabb itu pencipta, penguasa, dan pengatur. Kemudian apa? Fiha raddu. Nah, ini maka dikatakan, maka dalam Al-Fatihah itu sudah terdapat bantahan kepada mereka, kepada orang-orang apa? Ateis. Bi isbati anna hadzal kauna lahu rabbun, karena alam ini memiliki Rabb. Rabbul Alamin, alam kan seluruh makhluk, memiliki Rabb, khalaqahu, yang menciptakannya, yaitu siapa? Yaitu Allah, Rabbil Alamin. Maka di antara akidah yang paling penting ditanamkan yaitu Allah itu ada, ya kan? Allah itu yang menciptakan alam semesta. Walaupun itu fitrah, ya kan? Tapi karena saking banyaknya orang yang sesat gitu kan, orang yang ateis, yang nggak percaya Tuhan, walaupun itu sebenarnya jarang, ya. Biasanya cuma sombong saja, karena nggak masuk akal akhirnya ditolak gitu kan. Itu cara berpikirnya gitu, karena akalnya nggak nyampe. Taib warabu, dan Rabb itu kata Syekh al-Khaliqu, maknanya adalah Khaliq, yaitu yang apa? Menciptakan.
al-murabbi. Nah, disebutkan juga oleh para ulama, Rabb itu berasal dari kata tarbiyah. Maka dikatakan Rabb artinya al-murabbi, yang mentarbiyah. Li jami'il khalqi bini'ami, yaitu terhadap seluruh makhluk dengan berbagai macam nikmat. Yaitu Allah mentarbiyah seluruh makhluk dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Jadi hakikat semua kenikmatan yang Allah berikan itu untuk apa? Mentarbiyah manusia. Wal muslihu wal maliku, dan Allah adalah al-muslih. Dikatakan Rabb karena Allah itu al-muslih. Jadi salah satu makna Rabb adalah al-muslih, yang memperbaiki. Jadi Rabb ini maknanya banyak. Al-khaliq, al-murabbi, ya, al-mudabbir, al-muslih, yang memperbaiki. Wal maliku, dan Allah juga penguasa, pemilik. Karena Allah yang memiliki seluruh alam ini. Wa kullu hadhihi tadkhulu fi ma'ani rabbi. Makanya kata Syekh, ini semuanya sudah tercakup dalam makna apa? Rabb. Jadi kalimatnya singkat Rabb, tapi di dalamnya sudah banyak sekali maknanya. Subhanahu wa ta'ala. Fa fiha raddu, maka intinya di dalam alhamdulillahirabbil alamin itu, dalam satu ayat itu saja sudah ada bantahan bagi alal malahidati. Itu orang-orang ateis, al-mu'attilati, yang menolak, maksudnya yang menolak atau yang anti Tuhan, gitu ya. Baik. Kemudian apa kata Syekh? Ya wa fiha, dan juga dalam Al-Fatihah ini raddu, terdapat bantahan alal musyrikina, kepada seluruh kaum musyrikin, yang mereka itu alladzina ya'buduna ghairallahi, yang mereka beribadah kepada siapa? Selain Allah, selain beribadah kepada Allah. Yaitu di mana ketika kita membaca ayat iyyaka na'budu. Nah, maknanya iyyaka itu apa? Hanya kepadamu kami beribadah. Nah, di sini didahulukan apa? Objek sebelum fiilnya. Taqdimul ma'mul itu yufitul hasr. Didahulukannya objek memberikan apa? Makna pembatasan. Hanya kepadamu. Haitsu inna fiha, yang mana di dalam iyyaka na'budu terkandung apa? Ikhlasul ibadati, ada pemurnian di situ, pemurnian ibadah, semuanya itu untuk Allah, hanya ditujukan kepada Allah, maka tidak boleh kepada yang lain. Fa fiha raddu, maka di dalam iyyaka na'budu itu saja sudah ada bantahan bagi orang-orang musyrik yang mereka beribadah bersama Allah selainnya. Mereka menyembah sesuatu selain menyembah Allah. Wa fiha raddu, demikian juga dalam Al-Fatihah ada bantahan ala tawaifi hadhil ummati, kepada kelompok-kelompok sekte-sekte dari umat Islam, alati istatat an tariqil haqi, yang mereka apa? Istatat itu menyimpang dari jalan yang benar. Semua kelompok, ya, seperti diantaranya Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian apa? Asy'ariyah, alladzina dhallu fi babil qada'i wal qadari, yang diantara kesesatan mereka itu tersesat dalam masalah qada' dan qadar diantaranya, ya. Lalu Jahmiyah itu kan banyak bid'ahnya, menolak sifat, ya kan, dan seterusnya. Jadi namanya satu kelompok bid'ah itu banyak bid'ahnya juga. Waraddu ala nufati sifati, dan juga ada bantahan bagi para penolak sifat, al-mu'attilati, yang suka menolak, ya, alladzina, yang mereka itu atalul asma'a, mengosongkan nama-nama dan sifat-sifat. Maksudnya mereka menolak Allah tidak punya nama yang banyak, maksudnya Allah juga tidak punya sifat yang banyak, gitu ya. Karena menurut mereka kalau Allah itu namanya banyak atau sifatnya banyak, berarti zatnya banyak. Maka tauhid itu menurut mereka menolak semua sifat. Min Jahmiyatin, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Jadi ini semua kelompok namanya Mu'attilah. Maturidiyah juga, gitu. Maturidiyah dan selainnya.
kullu man nafas sifati, ya. Nah, kalau membahas kitab ini ya di depan orang awam ya nggak harus dibaca semuanya tuh. Kalau dibaca semuanya habis semua. Antum baru baca sampai sini bubar. Bubar wis entek. Kullu man nafas sifati aw nafasa'an minha fa hadhihi suratu taruddu alaihi. Maka semua kelompok yang menolak sifat-sifat Allah atau menolak yang menafikan sebagian darinya, karena Mu'attilah itu kan ada yang taktilnya sebagian, ada yang keseluruhan, ya. Taktilnya juz'i, ada yang kulli. Kalau Jahmiyah tolak semuanya. Kalau Asy'ariyah itu kan menolaknya cuma sebagian. Mu'tazilah juga sebagian ditolaknya. Fahadhi suratu taruddu alaihim, ya, maka surat ini menolak mereka, menolak kepada mereka. Ya, kalau Mu'tazilah kalau nggak salah ya, entah semua, kalau yang jelas Asy'ariyah itu sebagian, Maturidiyah juga sebagian. Jahmiyah jelas dia tolak semuanya. Kalau Mu'tazilah saya agak lupa. Wa fiha isbatul ba'thi, dan juga dalam Al-Fatihah ada apa? Penetapan adanya ba'thi, hari kebangkitan, yaitu dalam ayat Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan itu kapan? Ya kan hari akhirat. Wa yaumuddin, dan hari pembalasan yaumul hisab, kata saya, yaitu hari penghisaban, penghitungan amal. Karena sebelum dibalas ya dihisab. Li'anna dina huna maknahu al-hisab, karena salah satu makna ad-din itu adalah hisab. Walaupun bisa juga din bermakna al-jaza, ya, balasan. Wa yaumuddini huwa yaumul qiyamati, dan hari pembalasan yaitu hari kiamat. Hari pembalasan adalah hari kiamat. Sumya yaumaddini, dia disebut sebagai hari pembalasan li'anna Allah yuhasibu ibadahu, karena Allah menghisab hamba-hambanya, wa yujazihim, dan membalas mereka ala a'malihim, atas perbuatan yang mereka kerjakan selama di dunia. Maka semua kelompok yang menolak hari kebangkitan itu ditolak oleh Al-Fatihah dalam ayat Maliki Yaumiddin. Seperti orang musyrik kan, mereka tidak mengimani hari akhirat atau tidak mengimani kebangkitan. Orang musyrik zaman dulu. Ya, saya kira itu dulu yang kita baca. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.